Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kepada Dr. Cepi Safrudin Abdul Jabar MPD. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas dari evaluasi program pendidikan, di mana kami akan mempresentasikan resume bab 5, dan kelompok kami terdiri dari Rafika Rahma, Alfian Jihadi, Ervina Sri Kusuma Wardani, dan saya sendiri Sahiska Perhati Erli. Ya, baik, langsung saja dengan materi yang kami angkat dalam bab 5 ini adalah pendekatan pertama, keahlian, dan berorientasi konsumen pendekatan. Baik, di sini kita mengetahui ya tentang pendekatan yang berorientasi pada keahlian. Dan pengertiannya adalah sebuah pendekatan yang bergantung pada keahlian seperti pada namanya, dan terutama bergantung kepada keahlian profesional untuk menilai kualitas sebuah lembaga, program, produk, atau kegiatan. Kemudian, manfaatnya untuk memeriksa materi dan teori yang mendasarinya, mewawancarai beberapa pelatih dan peserta, atau mengumpulkan informasi yang cukup untuk memberikan penilaian yang dipertimbangkan tentang nilainya. Jadi sebagai contoh misalnya ya, kualitas rumah sakit bisa kita lihat dengan melihat program-program dari rumah sakit tersebut. Apakah rumah sakit ini memiliki ruang gawat darurat, ruang rawat inap, apotik, dan sebagainya. Ini dalam bidang kesehatan misalnya. Kemudian juga di sini bisa kita lihat fasilitas atau peralatan yang menunjang dari rumah sakit tersebut. Kemudian data tentang frekuensi dan prosedur dari rumah sakit tersebut, catatan pasien, dan lain sebagainya. Itu sebagai contohnya. Next. Nah, di sini ada urutan berbagai kegiatan evaluasi yang berorientasi pada keahlian. Yang pertama, ini ada sistem tinjauan profesional formal. Yang kedua, sistem tinjauan profesional informal. Yang ketiga, ada sistem tinjauan panel ad hoc, dan yang keempat ada tinjauan individual ad hoc. Kemudian selanjutnya ada ulasan panel ad hoc, dan yang terakhir ada ulasan individu ad hoc. Ini nanti akan dijabarkan di pemaparan presenter berikutnya. Next. Ya, kemudian juga di sini dikatakan bahwa pengembang pendekatan evaluasi yang berorientasi pada keahlian dan kontribusinya diawali dari seorang evaluator yang dalam bab ini disampaikan oleh Elliot Eichner, yang bilang bahwa di mana menekankan peran keahlian ini beserta dengan kritik dalam evaluasi peran yang membutuhkan keahlian dalam materi pelajaran yang akan dievaluasi. Kemudian ada juga James Madison dan Alexander Hamilton yang bicara tentang bagaimana seorang evaluator ahli mengambil peran sebagai evaluator ahli dalam mendiskusikan dan mengelaborasi arti dan manfaat dari konstitusi yang baru diusulkan. Next, Mbak. Kemudian di sini ada sistem tinjauan profesional formal, dalam hal ini akreditasi. Yang pertama ada historical foundation atau sejarah. Dikatakan di sini
pada akhir tahun 1800-an, Badan Akreditasi Regional di Amerika Serikat secara bertahap menggantikan sistem inspeksi sekolah Eropa Barat yang dipinjam. Badan-badan ini menjadi kekuatan yang kuat dalam mengakreditasi lembaga pendidikan tinggi selama tahun 1930-an. Jadi sejak awal-awal tahun 1800-an ini sudah mulai ada pembaharuan pendidikan ya untuk tahap peningkatan kualitas pendidikan, mendirikan badan akreditasi secara bertahap. Kemudian next Mbak. Nah, untuk saat ini, lembaga akreditasi di perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat ini, yang kita tahu ya, negara ini sangat maju dan dalam hal pendidikan sangat concern. Sehingga untuk lembaga akreditasinya ini mereka sangat beragam ya. Di sini ada asosiasi sekolah tinggi, kemudian ini khusus untuk yang perguruan tinggi ya. Kemudian ada sekolah negara bagian tengah. Nah, yang kita ketahui juga bentuk dari negara Amerika sendiri ini kan adalah negara bagian ya. Jadi mereka punya sistem pendidikan walaupun diatur oleh dalam hal ini pusat begitu ya. Namun di distrik-distriknya ini juga ada bagian-bagian yang mengatur pendidikannya. Nah, di sini ada sekolah negara di bagian tengahnya, kemudian asosiasi sekolah dan kolase New England, kemudian asosiasi kolase dan sekolah di pusat utaranya, kemudian asosiasi sekolah terakreditasi Northwest, kemudian asosiasi sekolah tinggi dan asosiasi selatan. Sebetulnya masih banyak lagi teman-teman lembaga akreditasi di perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat. Nah, kemudian di sini juga disampaikan bahwa di banyak negara, termasuk Jerman, Belanda, India, dan Inggris, lembaga tinggi ini diwajibkan oleh undang-undang untuk diakreditasi. Kemudian instansi pemerintah umumnya juga yang berwenang ini melalui kementerian dan departemen pendidikan untuk melakukan proses akreditasi. Kemudian juga disampaikan kalau di negara seperti Kanada, ini tidak ada proses akreditasi untuk pendidikan tinggi. Sebagian karena institusi pendidikan tinggi ini dijalankan oleh pemerintah provinsi dan tata kelolanya diawasi gitu dengan lembaga tersebut gitu ya. Kemudian kalau di tadi ya yang sudah disampaikan di Amerika sendiri, di US ini sangat berkembang gitu kan sejak akhir tahun 1800-an ini telah berkembang sehingga keinginan untuk meminimalkan peran pemerintah digantikan dengan asosiasi nirlaba atau sukarelawan menjadi pelaksana tugas akreditasi. Kalau di Amerika seperti itu teman-teman. Jadi yang telah disebutkan sebelumnya ya, asosiasi sekolah yang tadi disebutkan ini perannya sudah menjadi asosiasi nirlaba begitu ya, yang membantu pemerintah pusat untuk mengakreditasi sebuah perguruan tinggi. Nah, kemudian juga di sini disampaikan sebelumnya asosiasi sekolah yang pertama di Amerika Serikat ini adalah College New England ya, namanya ini New England, tapi ini adalah asosiasi pertama di Amerika Serikat. Nah, awalnya ini didirikan sebagai mekanisme untuk dialog antar administrator sekolah, sekolah menengah, dan pemimpin perguruan tinggi di wilayah tersebut, gitu kan. Jadi pada awalnya lembaga akreditasi ini sebetulnya adalah berfungsi untuk dialog begitu ya, sarana dialog antara administrator sekolah dengan pemimpin di perguruan tinggi tersebut. Kemudian asosiasi regional lainnya mengikuti dengan mengambil perannya masing-masing dan menjadi tanggung jawabnya untuk mengakreditasi institusi pendidikan tinggi di wilayah mereka. Next, Mbak.
Nah, asosiasi akreditasi yang meninjau program dalam disiplin ilmu. Nah, di sini ada American Bar Association, ini mengakreditasi sekolah hukum. Association of American Medical College mengakreditasi sekolah kedokteran, dan National Council for Accreditation of Teacher Education atau NCATA mengakreditasi program pendidikan guru dengan Teacher Education Accreditation Council, ini sering kita dengar ya, atau TX, muncul sebagai pesaing baru untuk NCATA. Next, Mbak. Nah, akreditasi perguruan tinggi ini oleh 6 asosiasi regional telah mengikuti rencana dan pendekatan serupa, pendekatan berbasis misi sejak tahun 1950-an. Jadi sudah dari 6 asosiasi perguruan tinggi tadi, ini sudah melakukan pendekatan berbasis keahlian tadi dengan misi gitu ya, teman-teman. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Mbak Ervina. Kepada Mbak Ervina, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Erli. Mohon izin teman-teman semua, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erli sebelumnya, yang mana ini berkaitan dengan proses akreditasi. Nah, di dalam proses akreditasi ini terdapat 2 tahap. Nah, yang pertama, sebuah institusi itu harus menyiapkan sebuah laporan studi mandiri yang mana ini menjelaskan misi dan kemajuan untuk mencapai misi tersebut, serta bagaimana lembaga yang diakreditasi ini dapat memenuhi standar badan akreditasi yang telah ditetapkan. Jadi ketika sebuah institusi ini akan diakreditasi, maka tahap pertama harus menyiapkan sebuah laporan terlebih dahulu yang berkaitan dengan tujuan institusi tersebut. Kemudian tahap kedua ini adalah inti dari pendekatan yang berorientasi pada keahlian. Yang pertama ini ini berasal dari fakultas dan kemudian administrator itu menerima laporan dan kemudian melakukan kunjungan lapangan. Yang B ini meninjau catatan institusional tentang penerimaan siswa, kemudian kurikulum khusus yang digunakan, kepuasan diperoleh dalam institusi pendidikan tersebut. Nah, kemudian setelah melakukan hal 2 sebelumnya tadi, itu yang terakhir harus mengamati fasilitas dan ruang kelas itu sudah maju atau belum. Semisal fasilitas yang ada di institusi tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang bisa memberikan kenyamanan dalam proses kegiatan belajar seperti itu misalnya. Nah, berdasarkan laporan-laporan sebelumnya ini, berdasarkan laporan pengalaman kunjungan lapangan, yang mana ini dilakukan oleh beberapa ahli, biasanya terdiri dari 4 atau 5 seperti itu, yang kemudian tim ini menulis laporan, yang mana ini mengungkapkan tentang pandangan sebuah institusi pendidikan. Kemudian setelah membuat laporan itu, tim ini membuat rekomendasi yang berkaitan dengan status akreditasi dan saran. Nah, yang mana saran ini dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dari institusi tersebut. Nah, kemudian setelah tim ini membuat laporan, laporan ini ditujukan untuk komite tetap akreditasi. Nah, komite ini nanti yang dapat mengubah hasil akreditasi di akhirnya. Jadi misalnya akreditasi yang akan diberikan ke sebuah institusi itu baik, cukup baik atau kurang seperti itu. Nah, kemudian di akhir menyajikan kesimpulan akhir kepada lembaga yang diakreditasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan proses-proses yang dilakukan tadi, yang berorientasi pada keahlian, ini termuat dalam beberapa ketentuan. Yang pertama, sebuah asosiasi itu tadi harus memiliki keahlian mengenai standar pendidikan tinggi.
status institusi lain, serta praktik akreditasi dan peninjauan. Kemudian, fakultas dan administrator yang membentuk tim itu harus memiliki keahlian dalam berpartisipasi dalam tata kelola universitas sendiri ataupun universitas lain, di mana para penilai atau tim ahli ini itu bekerja dan menerima beberapa pelatihan dari asosiasi lain untuk bertindak sebagai peninjau situs. Jadi seorang tim ahli itu dia menerima pelatihan-pelatihan untuk bisa menjadi tim akreditasi ketika menilai sebuah institusi pendidikan seperti itu. Nah, oleh karena itu, keahlian tim atau yang melakukan kunjungan lapangan itu harus menggunakan standar asosiasi, tinjauan laporan, dan kunjungan lokasi untuk membentuk penilaian akhir bagi kualitas sebuah institusi. Nah, proses ini umumnya diikuti tidak hanya oleh organisasi akreditasi regional saja, tapi juga oleh organisasi yang mengakreditasi program dalam disiplin individu di pendidikan tinggi dan organisasi akreditasi lainnya. Di antaranya seperti lembaga pendidikan, termasuk sekolah yang berada di kabupaten, sekolah swasta, sekolah piagam, sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan juga sekolah yang bersifat seperti agama, sekolah agama, seperti itu. Kemudian, di sini ada berkaitan dengan kontroversi akreditasi, atau akreditasi itu dipolitisasi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kontroversial di sini, seperti itu? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Nah, ada seorang penulis juga yang menyatakan menulis gitu dengan sebuah pertanyaan, siapa yang lebih baik gitu. Nah, seseorang mungkin bertanya dengan pertanyaan ini untuk mengevaluasi kualitas sebuah perguruan tinggi atau universitas, yang mana ini dilakukan biasanya oleh orang-orang yang melakukan penilaian seperti itu ya. Nah, kemudian ada seorang ahli yang berpendapat bahwa evaluasi dan hubungan antara organisasi akreditasi itu tidak boleh bermusuhan seperti itu, sehingga tidak akan terjadinya kontroversi seperti itu ya maksudnya. Nah, jika dicontohkan dalam buku ini, itu yang pertama berkaitan dengan banyak siswa itu yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan atau universitas. Nah, sebanding dengan banyaknya siswa ini, pemerintah itu harus terus mengawasi regional untuk mengidentifikasi institusi pendidikan tinggi mana bantuan, terutama dalam hal biaya, dan memiliki kepentingan yang meningkat gitu. Jadi memiliki prestasi yang meningkat dalam hal kualitas. Nah, selain itu, lembaga itu juga harus memiliki keaktifan, harus memiliki andil yang besar dalam setiap proses. Banyak siswa itu yang tidak mau atau tidak mau tidak mau hadir dalam lembaga yang tidak terakreditasi gitu. Jadi ibaratnya banyak mahasiswa itu yang mencari sekolah-sekolah atau pendidikan tinggi itu yang sudah terakreditasi itu. Karena dianggap oleh siswa-siswa ini lembaga yang sudah terakreditasi itu bisa meringankan atau mendapat bantuan keuangan dalam biaya pendidikan gitu. Nah, terakhir, Departemen Pendidikan Amerika Serikat itu khawatir bahwasanya akreditasi ini tidak cukup ketat atau tidak cukup kuat dalam menyingkirkan kalau akreditasi ini kurang untuk menentukan sekolah-sekolah mana yang bagus seperti itu. Bahkan para pendukung sistem ini mencatat bahwa akreditasi di Amerika Serikat itu kurang baik dibandingkan dengan evaluasi pemerintah terhadap pendidikan tinggi yang dilakukan di negara lain. Nah, jadi akibat kecemasan itu pendidikan di Amerika Serikat itu merasa kurang baik dibandingkan dengan negara-negara lain gitu untuk proses evaluasi pendidikannya. Nah,
berdasarkan beberapa hal ini bisa disimpulkan gitu, ada yang merekomendasikan agar diadakannya kongres yang mana ini membuat sebuah yayasan akreditasi nasional untuk mengakreditasi institusi pendidikan tinggi. Nah, di akhir setiap proses akreditasi ini nantinya akan ada laporan akhir yang disebut Komisi Ejaan untuk Sekretaris Pendidikan. Nah, laporan ini nanti cukup kritis terhadap proses akreditasi, yang mana ini nanti laporannya itu mengilhami banyak diskusi dan komunitas pendidikan tinggi dengan organisasi seperti PIBETA Kappa dan Asosiasi College dan Universitas Amerika itu mengeluarkan pernyataan yang mendukung terkait dengan laporan ini tadi gitu. Nah, kemudian ini ada meningkatkan penekanan pada hasil, yang mana bidang ketidaksepakatan lain menyangkut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam akreditasi. Jadi ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Nah, saat ini penekanan dalam pendidikan dan dalam banyak evaluasi di seluruh dunia adalah pada hasil dan dampak. Hasil dan dampak ini nanti berkaitan dengan proses, hasil evaluasi ya, seperti itu, atau akreditasinya. Nah, laporan Komisi Ejaan ini menyampaikan bahwa banyak keputusan tentang pendidikan tinggi, mulai dari keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, hingga keputusan yang dibuat oleh siswa dan keluarga itu sangat bergantung pada reputasi dan peringkat yang sebagian besar itu berasal dari masukan luar, seperti sumber daya keuangan daripada hasil yang diperoleh gitu. Kemudian, nah ini diberikan contoh sedikit, sama seperti pendidikan K-12 yang telah bergerak untuk mengukur pembelajaran siswa dengan memfokuskan hampir seluruhnya pada standar negara yang dapat tercapai. Nah, meskipun asosiasi akreditasi ini telah mewajibkan sebuah institusi itu harus memberikan hasil akreditasi program profesional, proses akreditasi itu juga harus menekankan pada pentingnya variabel dan variabel input dan proses. Nah, variabel input ini meliputi faktor-faktor kualitas fakultas, kepemilikan perpustakaan, kapasitas teknologi informasinya, ruang dan fasilitas kelas, proses dan keputusan penerimaan mahasiswa, dan elemen lainnya lingkungan akademik yang baik dalam sebuah institusi pendidikan tinggi. Kemudian untuk variabel proses ini diartikulasikan dalam sebuah standar yang mana ini ditinjau dalam laporan diri, lebih berkaitan dengan diri ya, dan diperiksa oleh tim kunjungan lapangan, itu di dalamnya termasuk kurikulum, persyaratan khusus, dan kualitas pengajaran. Selain itu juga ada bantuan kepada siswa melalui bimbingan belajar, pemberian nasihat, dan mekanisme lainnya seperti interaksi fakultas di mahasiswa, kemudian mahasiswa magang, dan elemen lain dari setiap proses pembelajaran yang terjadi dalam institusi pendidikan tinggi itu. Nah, kemudian asosiasi akreditasi ini juga mempertimbangkan beberapa hasil, termasuk tingkat kelulusan dan putus sekolah. Jadi tidak hanya variabel dan proses itu tadi, tetapi juga termasuk tingkat kelulusan dan putus sekolah, waktu kelulusan, pengetahuan dan keterampilan lulusan, serta penempatan pekerjaannya. Nah, kemudian asosiasi akreditasi ini berpendapat bahwa siswa-siswa ini harus memeriksa seluruh proses pendidikan tinggi untuk membuat penilaian yang valid tentang kualitas institusi dan memberikan saran untuk perbaikan. Meneliti hasil siswa itu tidak memberikan informasi yang cukup kepada para ahli dalam proses akreditasi, yang mana nanti untuk memberikan rekomendasi yang berguna tentang bagaimana upaya untuk melakukan sebuah perubahan terhadap lembaga, serta masukan dan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ini menurut Murai tahun 2009. Nah, kemudian selanjutnya ini ada netralitas, transparansi, dan tujuan akreditasi. Nah, berkaitan dengan netralitas ini sama seperti yang sering kita dengar ya, bersifat netral, kemudian transparan, dan berkaitan dengan tujuan akreditasi. Nah,
sepertinya hal yang wajar ketika akreditasi itu terdapat hal-hal yang mungkin menimbulkan kontroversi ya seperti sebelumnya tadi. Nah, kritik lain yang menyangkut netralitas atau objektivitas dan transparansi, evaluasi itu diharapkan berdasar pada penilaian independen. Independensi ini dimaksudkan untuk mengarah pada penilaian kualitas yang objektif dan lebih valid. Nah, secara umum evaluator itu berorientasi pada keahlian, tidak boleh berafiliasi dengan institusi yang dinilai. Jadi evaluator atau tim ahli dalam akreditasi ini harus memberikan penilaian yang real gitu ya, tidak boleh ada hubungan lain dengan institusi yang dinilai seperti itu. Nah, kemudian organisasi akreditasi ini berpendapat bahwa para ahli ini sebenarnya berada dalam posisi yang paling baik gitu untuk memberikan atau membuat penilaian dan memberikan saran kepada lembaga itu. Apa yang dapat dicapai dalam lembaga itu dan bagaimana upaya yang harus dilakukan. Nah, pada dasarnya para tim ahli ini sudah bekerja sesuai sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, namun ternyata para kritikus atau orang-orang di belakangnya itu khawatir bahwa kedekatan para ahli yang dimana dimaksud di sini adalah tim penilai itu dengan yang dinilai kemungkinan itu terjadi persaingan antar lembaga atau departemen itu yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan yang serius dan dapat menyebabkan penilaian yang bias atau adanya penilaian yang tidak nyata gitu ya, atau yang ada dipengaruhi dengan faktor lain seperti itu. Nah, kekhawatiran atas objektivitas ini diperparah oleh kurangnya transparansi dalam setiap prosesnya. Ini dicontohkan dalam pendidikan Amerika Serikat, itu data itu harus dilaporkan lebih terbuka. Yang berarti data dari akreditasi atau penilaian ini harus dilaporkan kepada orang tua, siswa, dan publik, yang mana ini nanti berisi nilai-nilai yang mudah difahami oleh mereka-mereka yang bukan ahlinya gitu. Jadi untuk menciptakan sebuah transparansi tadi harus disajikan dalam bentuk nyata ke orang tua dan juga siswa. Nah, kemudian ada juga yang setuju ya dengan usulan ini, bahwa sistem akreditasi itu sangat bergantung pada kerahasiaan, tetapi berpendapat bahwa kerahasiaan ini adalah salah satu alasan keberhasilannya. Oleh karena itu, lembaga itu dapat jujur dalam belajar mandiri, dan tim itu dapat jujur dalam penilaiannya. Nah, jika laporan itu dipublikasikan, maka yang menulis laporan ini akan enggan atau membahas permasalahannya, dan tim akreditasi akan memberikan masukan-masukan untuk sebagai konsumsi publik supaya bisa diterima dengan baik gitu. Dengan demikian nanti akreditasi itu akan berubah menjadi sebuah kontroversi gitu kalau disajikan dalam bentuk yang seperti itu. Oke, selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mas Alfian. Silakan, Mas Alfian. Baik, terima kasih Mbak Ervina. Saya lanjutkan untuk other formal review system, sistem tinjauan formal lainnya, yang dimana yang pertama itu di tahun 1980, itu terlepas dari jangkauan akreditasi yang luas, ada pihak-pihak yang merasa bahwa ini adalah sistem yang sangat khusus, yang sering gagal untuk mengawasi dirinya sendiri secara memadai. Sebagaimana yang dikatakan oleh House di tahun 1980 telah menyatakan bahwa pada suatu waktu cukup bagi sebuah lembaga untuk diakreditasi oleh lembaga yang tepat agar publik dapat yakin akan kualitasnya. Tetapi hal ini sudah tidak banyak terjadi lagi. Orang-orang tua tidak selalu yakin bahwa program sekolah berkualitas tinggi ketika diakreditasi oleh asosiasi pusat yang ada di utara. Nah, selain itu, kontrol politik kegiatan akreditasi bergeser ke pemerintah dengan negara bagian. Nah, terus kemudian di tahun 1999, Departemen Pendidikan Koladium mulai mengakreditasi distrik, yang dimana beberapa negara bagian mulai mengembangkan sistem untuk meninjau dan mengakreditasi distrik sekolah di negara bagian mereka sendiri. Nah, oleh karena itu banyak terjadi perubahan di sini. Kemudian di tahun 2000, ada banyak contoh dari sistem tinjauan formal lainnya, khususnya di bidang pendidikan. Selama bertahun-tahun, Dewan Nasional untuk Akreditasi Pendidikan Guru
NCETE telah menjadi badan utama untuk mengakreditasi program pendidikan guru. Nah, kemudian pada tahun 2000 ini, organisasi ini mulai lebih fokus pada hasil program dengan memeriksa pengetahuan dan keterampilan lulusan program. Nah, skor pada tes lisensi dan bukti bahwa lulusan dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan mereka ke kelas. Kemudian, Dewan Akreditasi Pendidikan Guru TACI telah muncul sebagai pesaing NCETE, tetapi dengan fokus yang sama pada hasil. Nah, itu menurut G. Tomar 2007 dan Murray tahun 2009. Selanjutnya di tahun 2008, itu kembali lagi ke Departemen Pendidikan di Colorado, itu merevisi prosedur secara substansial, yang dimana fokusnya sangat banyak pada hasil dan pertumbuhan siswa. Slide selanjutnya, Pak. Nah, selanjutnya itu adalah informal review system atau sistem tinjauan informal. Di sini sistem yang dibuat untuk tinjauan sesama atas tulisan yang dikirim ke majalah profesional juga dapat dianggap sebagai contoh sistem tinjauan informal. Nah, meskipun prosedur jurnal banyak yang bervariasi dan banyak jurnal yang memang menggunakan beberapa pengulas yang dipilih karena keahlian mereka dalam isi naskah, dan ada struktur dalam bentuk editor atau asosiasi editor yang memilih untuk pengulas-pengulas yang dianggap sebagai pengulas yang lebih profesional. Ya, di sini disediakan kerangka waktu untuk tinjauan mereka dan membuat penilaian akhir tentang naskah berdasarkan komentar dari masing-masing pengulas itu. Next. Nah, terus kemudian ad hoc panel review atau ulasan panel ad hoc. Yang pertama, umumnya tinjauan ini terkait dengan tidak adanya struktur yang dilembagakan untuk evaluasi dan tidak menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Maksudnya dia tidak mempunyai standarisasi baku di sini untuk panel ad hoc. Nah, tinjauan profesional semacam itu biasanya merupakan evaluasi sekali pakai yang didorong oleh kebutuhan tertentu yang terikat waktu akan informasi yang sangat evaluatif. Nah, tentu saja lembaga tertentu dapat dari waktu ke waktu menugaskan banyak tinjauan panel ad hoc untuk melakukan fungsi serupa tanpa secara kolektif dipandang sebagai sistem tujuan yang dilembagakan. Seperti itu. Next. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vika. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Alfian. Di sini ada materi tentang panel pita biru, di mana panel pita biru ini merupakan bagian dari ulasan panel ad hoc. Nah, di mana panel pita biru ini ditunjuk oleh pejabat tinggi pemerintah dan dimaksudkan untuk memberikan saran, bukan tentang pendanaan, tetapi tentang bagaimana pemerintah harus menangani masalah tertentu. Jadi bukan tentang pendanaannya, tetapi tentang masalah yang mereka hadapi begitu. Kemudian tugas dari panel pita biru ini yaitu meninjau situasi tertentu, mendokumentasikan pengamatan, dan membuat rekomendasi untuk tindakan. Untuk di tingkat lokal, panel pita biru ini digunakan sebagai strategi evaluatif untuk berbagai upaya pembangunan baik di bidang ekonomi, kebijakan lingkungan, hingga tata kelola sekolah. Next, Mbak. Nah, untuk selanjutnya itu ulasan individu ad hoc, di mana ulasan individu ad hoc ini merupakan bentuk lain dari evaluasi yang berorientasi pada keahlian dengan tinjauan individu dan profesional dari setiap entitas oleh setiap individu yang dipilih keahliannya dalam menilai intensitas dan membuat rekomendasi untuk perubahan atau peningkatan. Kemudian ulasan individu ad hoc ini memperkerjakan seorang konsultan untuk melakukan tinjauan individu terhadap beberapa program atau kegiatan pendidikan, sosial, atau komersial yang berhubungan dengan organisasi. Next, Mbak. Nah, ini adalah penikmat pendidikan dan kritik. Ini merupakan materi yang berhubungan dengan ad hoc individual review tadi, di mana penikmat dalam pandangan Eisner menyadari kompleksitas yang ada dalam mengamati sesuatu dalam pengaturan dunia nyata dan memiliki kemampuan persepsi halus yang memungkinkan apresiasi kompleksitas tersebut.
Kemudian kritik menurut Eisner adalah seni mengungkapkan kualitas dari suatu peristiwa atau objek yang dirasakan oleh penikmat. Next, Mbak. Nah, di sini evaluator ini berperan sebagai kritikus yang keahliannya itu memungkinkan mereka memberikan public rendering, kualitas, dan signifikansi dari apa yang dievaluasi. Kemudian kritik ini memerlukan deskripsi, interpretasi, dan evaluasi dari apa yang diamati. Dari kritik ini, evaluator itu merupakan instrumen dan pengumpulan data, analisis, serta penilaian sebagai besar tersembunyi di dalam pikiran evaluator. Selanjutnya yaitu pengaruh pendekatan berorientasi keahlian dalam hal kegunaan, kekuatan, dan keterbatasan, di mana pendekatan yang berorientasi pada keahlian ini untuk evaluasi telah menekankan peran sentral dari penilaian ahli, pengalaman, dan kebijaksanaan manusia dalam proses evaluatif, dan telah memusatkan perhatian pada isu-isu penting seperti standar siapa dan tingkat transparansi apa yang harus digunakan dalam memberikan penilaian tentang program. Nah, menurut Elliot Eisner mengatakan bahwa para ahli untuk evaluator atau kritikus tadi harus melihat atau melampaui standar dan menggunakan keahlian mereka untuk menggambarkan atau memberikan pandangan, menafsirkan, dan menilai dimensi yang mereka ketahui itu sangat penting bagi kualitas produk. Namun, standar yang diartikulasikan membantu memperkenalkan beberapa konsistensi di antara para ahli untuk memfasilitasi diskusi yang bermanfaat di antara para ahli ketika terjadi ketidaksepakatan, karena kita menggunakan para ahli di mana mereka memiliki persepsi dan pendapat tersendiri, jadi kemungkinan memiliki kesulitan untuk mendapatkan kesepakatan begitu. Next, Mbak. Selanjutnya untuk materi pendekatan evaluasi berorientasi konsumen akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Mbak Erliani, Mbak Erli. Ya. Oke, Mbak Vika, terima kasih banyak. Lanjut ya kepada bab berikutnya, subbab berikutnya, yakni pendekatan evaluasi berorientasi konsumen. Jadi pendekatan evaluasi ini berfokus pada jenis penggunaan seperti keterlibatan pemangku kepentingan atau perubahan organisasi dan metodologi seperti menetapkan kausalitas atau memberikan deskripsi tebal sebagai komponen utama. Evaluasi ini juga pada akhirnya dapat membuat penilaian atas manfaat atau nilai, tetapi penilaian itu adalah berupa penilaian pada program atau produk. Ini tidak begitu penting ya. Jadi dalam pendekatan sebelumnya yaitu pendekatan evaluasi, ini pada pendekatan evaluasi berorientasi keahlian, ini tidak terlalu untuk manfaat atau nilai ini tidak terlalu difokuskan begitu dalam pendekatan berorientasi pada konsumen. Next, Mbak. Ya, jadi yang pertama ini kita akan bahas lebih lanjut tentang pengembang pendekatan evaluasi yang berorientasi pada konsumen. Evaluasi ini berorientasi konsumen pertama yang menjadi penting dalam evaluasi pendidikan pada pertengahan hingga akhir 1960-an sebagai produk pendidikan, baru membanjiri pasar dengan masuknya dana dari pemerintah federal untuk pengembangan produk. Nah, kemudian di sini ada menerapkan pendekatan berorientasi
konsumen. Ini selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Ervina. Baik, yang kedua ini adalah menerapkan pendekatan berorientasi pada konsumen. Sebentar. Langkah menilai suatu produk itu adalah dengan menentukan kriteria yang akan digunakan. Jadi ketika kita akan menilai suatu produk atau sebuah institusi, itu harus menentukan kriteria-kriteria apa saja yang akan digunakan. Nah, dalam model berorientasi konsumen ini, kriteria yang mungkin dinilai oleh konsumen itu berkaitan dengan analisis fungsional, yaitu bisa dikatakan sebagai pengganti penilaian kebutuhan dalam hal evaluasi sebuah produk. Nah, misalnya contohnya setelah seseorang itu memahami sifat seseorang, selanjutnya seseorang itu akan sering memahami apa yang diperlukan untuk menjadi contoh yang lebih baik dan lebih buruk. Nah, mungkin kalau yang lebih buruk ini tidak perlu dicontohkan ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini dicontohkan dalam sebuah jam tangan. Nah, memahami apa yang dimaksudkan dengan sebuah jam tangan secara otomatis. Nah, itu kita harus memahami berdasarkan keunggulannya, bisa juga berdasarkan ketepatan waktu, akurasi, keterbacaan, kekokohan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan demikian, kriteria yang diidentifikasi dengan mempelajari sebuah produk itu akan dievaluasi, bukan dengan pengalaman sebelumnya yang diperluas dengan produk tersebut. Nah, sebaliknya, standar itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor selain pesaing, seperti masalah keselamatan, persyaratan peraturan, dan faktor yang memberikan tolak ukur umum. Standar ini kemudian dikembangkan, disesuaikan dengan tingkat kriteria yang akan digunakan dalam proses pengukuran dan penilaian, yang mana ini nanti tujuannya adalah untuk membedakan suatu produk itu dengan produk lainnya, dan untuk memberitahu konsumen tentang kualitas, yang mana standar ini nanti berdekatan ketika kinerja pesaing itu serupa dengan kriteria sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ada pekerjaan dalam evaluasi produk itu selalu berfokus pada penggambaran, yang mana ini sebagian itu mengidentifikasi kriteria. Ini bisa menjadi sulit, yang mana ini nanti digunakan untuk mengevaluasi sebuah produk. Nah, daftar periksa produk ini diterbitkan yang mana nanti mencerminkan potensi kriteria yang menjadi rekomendasi untuk digunakan dalam mengakreditasi sebuah produk. Nah, dengan daftar-daftar ini tetap digunakan hingga saat ini jika disampaikan dalam buku itu ya, dengan fokus pada pendidikan yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan, Laboratorium, dan Pendidikan Regional. Nah, di sini disampaikan ada beberapa item ya, itu diantaranya yang pertama kebutuhan, kemudian ada pasar, ini jika dideskripsikan itu berkaitan dengan rencana penyebaran dan pentingnya nanti seperti apa. Kemudian kinerja, ini berkaitan dengan uji coba dan lapangan sebenarnya. Kinerja berkaitan dengan konsumen, kinerja yang berkaitan dengan perbandingan kritis. Ini nanti ada berkaitan dengan data-data perbandingan yang diberikan oleh kelompok lain, seperti itu. Kemudian kinerja jangka panjang, ini selanjutnya ada kinerja yang berkaitan dengan efek samping, kinerja yang berkaitan dengan proses-proses, ini nanti ada bukti sebuah produk itu disediakan untuk berkaitan dengan penggunaan produknya, itu bermanfaat atau tidak, seperti itu. Kemudian kinerja, masih berkaitan dengan kinerja ya, di sini ada penyebab-penyebabnya, kemudian ada statistik signifikansi, yang mana ini nanti pendidikan itu ditunjukkan melalui penilaian independen, penilaian ahli, dan penggunaannya itu baik atau tidak dalam bidang pendidikan. Kemudian signifikansi pendidikan, dan selanjutnya ada efektivitas biaya dan dukungan yang diperluas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alfian.
Baik, selanjutnya adalah aplikasi lain dari pendekatan yang berorientasi kepada konsumen. Nah, di sini evaluasi produk juga digunakan oleh organisasi dan industri untuk mengevaluasi produk pada berbagai tahap. Perusahaan teknologi tinggi yang sukses seperti Apple telah mengamati dan mempelajari reaksi konsumen terhadap iPhone dan toko Apple. Dan dengan menggunakan data ini untuk membuat perubahan pada produk mereka, sehingga menggunakan evaluasi yang berorientasi pada konsumen untuk tujuan formatif untuk merevisi produk mereka. Nah, banyak juga lembaga pendanaan dan yayasan yang menggunakan panel peer review untuk meninjau proposal kompetitif, yang dimana peninjau membaca dan mengomentari setiap proposal dan bertemu sebagai kelompok untuk mendiskusikan dan menyelesaikan perbedaan dalam berbagai persepsi mereka. Nah, Wharton and White di tahun 1987 menyediakan seperangkat pedoman dan instrumen peninjauan proposal untuk digunakan oleh panel peninjau eksternal, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan review proposal, yaitu meliputi memilih reviewer, menyusun panel review, mempersiapkan dan melatih reviewer dalam penggunaan instrumen review. Melakukan review proposal. Yang kedua adalah melakukan review proposal, meliputi prosedur evaluasi individu, prosedur evaluasi panel total, metode untuk menghilangkan bias. Dan yang ketiga itu adalah mempresentasikan hasil review proposal yang meliputi meringkas hasil review. Nah, itu dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dika. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu pengaruh pendekatan berorientasi konsumen dalam hal kegunaan, kekuatan, dan keterbatasan. Nah, karena pendekatan evaluasi yang berorientasi pada konsumen telah digunakan secara luas oleh lembaga pemerintah dan pendukung konsumen independen, maka menyediakan informasi dengan ratusan produk. Jadi ada salah satu contoh paling terkenal dalam pendidikan saat ini adalah What-Works Clearinghouse atau WWC yang dimulai pada tahun 2002 oleh Institut Ilmu Pendidikan Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Nah, lembaga ini merupakan sumber untuk informasi evaluasi berorientasi konsumen tentang hasil program dan produk pendidikan yang memiliki tujuan untuk membantu konsumen atau guru, psikolog sekolah, dan administrator pendidikan untuk membuat pilihan tentang produk pendidikan mana yang akan digunakan. Nah, lembaga ini juga menyangkut sejauh mana penelitian menetapkan efek kasual melalui desain yang disukai antara program atau produk dan hasil yang diinginkan. Selain itu, upaya lembaga ini mendorong pengguna potensial untuk mempertimbangkan efektivitas produk atau program dalam mencapai hasil dan untuk menyediakan lokasi sentral untuk mengakses informasi yang sebanding tentang program pendidikan dan produk. Selanjutnya, next, Mbak. Nah, untuk contoh lain yang menonjol dari pendekatan berorientasi konsumen ini adalah ulasan tes. Jadi ulasan tes ini merupakan dari Burroughs Institute of Mental Measurements, yang dimana dia dirancang untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang kualitas tes yang digunakan dalam pendidikan dan psikologi. Jadi setiap tinjauan tes memberikan deskripsi singkat tentang tes yang dilakukan dan diskusi tentang pengembangan serta fitur teknisnya, termasuk informasi reliabilitas dan validitas, komentar, ringkasan, dan referensi. Namun, tinjauan yang mengandung unsur-unsur pendekatan berorientasi keahlian dilakukan oleh para ahli dalam psikometri. Meskipun tinjauan menggunakan format yang ditentukan, kriteria dan standar untuk meninjau setiap tes tidak secara eksplisit, seperti yang akan terjadi dalam pendekatan Scriven. Oke, terima kasih atas pemaparan dari teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Dan untuk yang terakhir, untuk kata-kata kami yang terakhir itu kata-kata dari seorang Napoleon Hill
Jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal hebat, lakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Demikian teman-teman pemaparan materi bab 5, resume bab 5 dari kelompok kami, di mana di bab 5 ini berfokus pada 2 pendekatan, yakni pendekatan yang berorientasi pada keahlian dan pendekatan yang berorientasi pada konsumen. Di mana kedua perbedaannya ya, kalau pendekatan yang berorientasi pada keahlian ini sebuah pendekatan yang tertua begitu, dan kemudian juga bergantung pada keahlian profesional untuk menilai sebuah kualitas sebuah lembaga. Kemudian kalau pendekatan yang berorientasi pada konsumen yang menekankan kepada fungsi kegunaan sebuah produk. Mungkin demikian teman-teman, pastinya banyak terdapat kekurangan dari presentasi kami, masukan dan saran kami sangat nantikan. Dan setelah ini kita lanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, Mbak. Mas Fian duluan. Aku mau lihat hasilnya.